Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya ya. Iya Bu, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Coba kalian lihat kan sininya dulu ada sampah atau tidak? Tidak ada Bu. Ya disiapkan dulu alat tulisnya ya, sama dirapikan dulu mejanya. Oke. Sudah siap belajar semuanya? Sudah Bu. Oke, baik kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana hari ini, masih semangat kan? Masih Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu ingin presensi terlebih dahulu ya. Nabila, hadir Ibu. Salwa, Hadir Bu. Andini. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah baik semua. Hadir semua ya hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dasar akuntansi. Coba di sini siapa yang masih ingat kira-kira apa sih akuntansi itu? Saya Bu. Akuntansi itu sistem atau proses pencatatan, pengelompokan, menganalisis dan penyajian data transaksi keuangan suatu entitas Bu. Ya, betul sekali. Jadi, akuntansi itu adalah proses mencatat, mengklasifikasi, dan menganalisis laporan keuangan. Nah, di minggu sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai fungsi akuntansi. Coba di sini siapa yang masih ingat fungsi akuntansi dalam kegiatan usaha maupun kegiatan sehari-hari? Saya Bu. Fungsi akuntansi untuk kegiatan usaha atau kehidupan sehari-hari itu sebagai alat kendali dan perencanaan untuk memastikan pengeluaran terkontrol dan pengambilan keputusan keuangan menjadi jauh lebih akurat Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi materi yang hari ini yaitu prinsip akuntansi berhubungan erat dengan materi sebelumnya yaitu konsep dasar akuntansi. Jika konsep dasar akuntansi itu adalah sebagai fondasi, maka prinsip akuntansi adalah sebagai pedoman atau aturan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kita lanjut ke materinya. Di sini kira-kira ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah tahu belum apa sih prinsip akuntansi itu? Saya Bu. Prinsip akuntansi itu adalah pedoman atau aturan dasar yang digunakan dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan agar laporan keuangan ini dapat dipercaya, terus konsisten dan mudah dipahami Bu. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, jadi prinsip akuntansi ini adalah sebagai pedoman atau aturan. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu tidak mengapa di dalam akuntansi itu diperlukan prinsip-prinsip akuntansi? Saya Bu. Ya. Sebagai pedoman baku untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara seragam, transparan, dan andal. Ya, betul sekali. Berarti kita pintar ya hari ini di sini. Nah, kita lanjut ke dalam materinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan berbagai prinsip akuntansi dan juga mampu menerapkan prinsip akuntansi dalam contoh kasus sederhana. Nah, definisi prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah suatu himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Nah, jadi tujuan prinsip akuntansi ini adalah untuk menyusun kerangka kerja secara terstruktur, konsisten dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Lanjut, di sini ada 5 prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis, ada prinsip pengakuan pendapatan, ada prinsip mempertemukan, dan prinsip konsistensi, dan yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Nah, yang pertama ada prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh
dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Nah, misalnya nih, perusahaan membeli barang seharga 100 juta rupiah. Nah, maka barang tersebut harus dicatat di dalam laporan keuangan supaya perusahaan tahu nih uangnya digunakan untuk apa dan kemana saja. Dan tentunya di perusahaan itu ada pemangku kepentingan. Nah, di sini pentingnya transparansi agar pemangku kepentingan bisa tahu uangnya digunakan untuk apa aja. Lanjut, yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuknya harta aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama dalam periode tertentu. Nah, misalnya nih, di perusahaan itu menjual barang kepada konsumen. Nah, kalau misalnya barang tersebut sudah diterima ataupun sudah dibayar oleh konsumennya, baru perusahaan bisa mengakui pendapatannya karena barangnya sudah masuk ke tangan konsumen dan tentunya sudah dibayar. Lanjut, yang ketiga ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan yaitu prinsip yang mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena ada biaya tersebut. Nah, contohnya misalnya perusahaan membayar gaji karyawan sebanyak 120 juta rupiah. Nah, maka pendapatan beban gaji karyawan tersebut baru bisa diakui pada saat periode yang sama, saat perusahaan atau karyawan itu mendapatkan gaji tersebut. Jadi harus diakui pada periode yang sama. Lanjut ke prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi yaitu suatu metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi. Harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, tujuan ini adalah untuk menjaga keandalan dalam menyusun laporan keuangan dan juga agar bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Nah, misalnya perusahaan menggunakan metode FIFO atau first in first out, maka pada periode setelahnya atau periode sekarang itu juga harus memakai metode FIFO. Jadi tidak boleh tiba-tiba mengganti ke metode FIFO ataupun average. Nah, kalau misalnya perusahaan ingin mengganti, itu harus dengan alasan yang sesuai, jadi tidak boleh langsung mengganti. Yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip yang menyajikan informasi lengkap dalam suatu laporan keuangan. Nah, misalnya perusahaan mempunyai utang yang sangat besar, maka utang itu harus diungkapkan di dalam laporan keuangan ataupun neraca. Misalnya kalau misalnya perusahaan menghilangkan ataupun menyembunyikan utang tersebut buat narik investor, nah itu tidak boleh ya. Jadi harus transparan. Lanjut ke fungsi prinsip akuntansi. Nah, fungsi utama prinsip akuntansi adalah sebagai pedoman standar dalam mencatat, menganalisis, dan menyajikan laporan keuangan. Nah, kayaknya di sini udah pada ngantuk ya nih, pada bosan ya. Ayo kita main games dulu ya. Nama gamesnya adalah mengingat masa lalu. Nah, jadi contohnya kita temanya adalah hewan. Nah, saya mulai dari sebelah sini, dari Adini. Coba sebutin satu hewan. Kucing. Nah, lanjut ke sebelahnya, Salwa. Sebutin satu hewan. Kelinci. Nah, maka Salwa harus menyebutkannya dari Adini dulu. Jadi pertama kucing, baru menyebutkan punya kamu. Jadinya kucing, terus kelinci. Nah, itu dia, betul. Lanjut ke sebelahnya, Sapi. ya, berarti dari si Andin disebutinnya. Kucing, kelinci, sapi. Nah, oke. Udah paham semuanya? Kita mulai ya. Coba
kita tahun. Ya, ulang ya. Temanya adalah benda. Mulai dari sebelah kiri. Papan tulis. Lanjut. Papan tulis kacamata. Lanjut. Papan tulis kacamata pulpen. Ulang lagi. Lanjut lagi. Papan tulis kacamata pulpen tempat pensil. Papan tulis kacamata pulpen tempat pensil spidol. Papan tulis kacamata pulpen tempat pensil spidol dan kipas. Oke, sudah semuanya ya, sudah fokus. Kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada soal Toko Madijaya pada tahun 2024 mencatat persediaan barang dagang menggunakan metode FIFO. Namun, pada tahun berikutnya toko tersebut mengganti metode pencatatan menjadi metode rata-rata tanpa memberikan penjelasan dalam laporan keuangan. Nah, menurut kalian prinsip akuntansi apa yang dilanggar pada kasus tersebut? Nah, ini Bu beri waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Mungkin 2 menit sudah selesai ya? Iya, Bu. Oke, baik. Silakan dicari dulu. Oke, ini udah selesai semua belum? Udah, Bu. Oke, coba dijawab. Siapa yang mau? Saya Boleh. itu prinsip konsistensi, Bu. Karena perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara wajar, Bu. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi sudah kita pelajari dan itu sudah dijelaskan. Kalau misalnya perusahaan menggunakan metode FIFO, maka selanjutnya itu harus menggunakan FIFO juga. Tidak boleh tiba-tiba mengganti. Karena nanti kalau misalnya tiba-tiba mengganti ke FIFO ataupun average, nanti perusahaannya itu tidak bisa membandingkan apakah perusahaan yang mendapat laba atau rugi. Nah, sampai di sini sudah pada paham belum? Sudah, Bu. Baik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang menyusun laporan keuangan. Maka dari itu, kalian coba dipelajari di halaman 90 sampai 97 ya. Di bab 4. Oke. Nah, sebagai tugas untuk minggu depan yaitu kalian coba cari apa masalah yang timbul jika perusahaan tidak menerapkan prinsip akuntansi dengan benar. Nanti tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulan hari ini adalah dengan memahami prinsip akuntansi, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan secara benar dan sesuai standar yang berlaku. Nah, oke, baik. Kalian jangan lupa dibaca ya, karena kalian pastinya berpikir bahwa akuntansi itu sulit. Nah, maka dari itu kalian belajar biar gampang nanti seterusnya. Nah, baik, sampai sini Ibu tutup. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam